an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hanya kepada Allah kita memuji dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan hanya kepada Allah kita meminta ampunan dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dari segala keburukan ya, diri kita dan hawa nafsu kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk, maka siapapun tidak bisa menyesatkannya. Tapi barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah, maka siapapun tidak akan pernah bisa memberinya petunjuk. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang selalu berada di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi dari kesesatan sekecil apapun. Alhamdulillah, teman-teman semua dari Taman Cibenying 8 khususnya dan semua yang hadir umumnya, yang Umi cintai semuanya karena Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya. Alhamdulillah Umi senang banget karena kita sekarang udah beberapa bulan bertemu 2 kali ya, dalam sebulan kita 2 minggu sekali. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, kita bisa istiqomah nikmat hadir di majelis ilmu dan Allah mudahkan ya, karena siapa yang dimudahkan memasuki majelis ilmu hakikatnya dia sedang dimudahkan oleh Allah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, hari ini mudah-mudahan kabar kita semua baik. Mudah-mudahan sehat lahir batin kita, dan bukan hanya sehat, tapi kita pun oleh Allah dikaruniakan bahagia, dikaruniakan ketenangan, karena kita selalu yakin bahwa di atas semua yang sedang kita hadapi ada Allah yang selalu setia mendampingi kita dan selalu kuasa untuk menolong kita dalam keadaan apapun kita. Baik teman-teman, kita melanjutkan materi 2 minggu yang lalu, pintu surga dan neraka bagi wanita ya. Ini harus menjadi bagian perhatian penting untuk kita ya, karena perjuangan kita tidak ada lain adalah kita ingin menjadi wanita-wanita yang dirindukan surga ya. Dan kemarin kita sudah ngebahas tentang pintu surga bagi wanita ya. Umi review sedikit ya, bahwa seorang mukmin itu harus memiliki 2 rasa ya, 2 rasa di dalam dirinya, yaitu rasa khauf ya, rasa takut kepada Allah, dan rasa roja ya. Rasa khauf, takut kepada Allah adalah apa yang kita takutkan, yang tidak ada yang kita takutkan kecuali kita takut murka Allah ya. Tidak ada yang lebih menyedihkan melebihi murka Allah, dan bukti dari murka Allah itu adalah neraka ya. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang diberikan rasa takut ini sehingga kita betul-betul bisa menjaga diri kita dari segala perbuatan yang membuat Allah marah, yang membuat Allah memberikan nerakanya kepada kita. Yang kedua, kita harus punya rasa roja. Roja itu berharap ya, dan tidak ada harapan yang paling tinggi kepada yang harus ada pada diri kita selain harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan puncak dari harapan kita kepada Allah adalah berharap ridho Allah ya. Dan kalau sudah Allah ridho, maka Allah akan memberikan surga bagi kita ya. Teman-teman semua, kemarin kita sudah ngebahas ya, agar kita bisa menjadi ahli surga, maka kita harus banyak meminta surga itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan kita harus beramal, banyak beramal yang bisa memasukkan kita kepada surga. Banyak pintu-pintu surga untuk umum dan untuk khusus kita wanita. Kemarin kita sudah membahas ya, ada amalan-amalan yang bisa membuat kita sebagai wanita bisa masuk surga dengan cara terhormat gitu, dengan sangat terhormat karena kita mendapatkan fasilitas yang sangat utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa masuk surga dengan bisa memilih semua pintunya ya. Dan itu adalah amal apa? Kemarin sudah dibahas dalam riwayat Muslim disebutkan. Apabila ada seorang wanita yang dia sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya, serta dia taat kepada suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu yang mana dia suka ya. Ini adalah pintu-pintu VIP buat kita sebagai wanita ya. Dan yang selanjutnya ya, yang kedua, yang selanjutnya adalah kita bersedekah ya. Pintu sedekah adalah pintu yang harus semua wanita ketuk untuk memasuki surga, karena dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, kebanyakan aku melihat isi neraka itu wanita, maka kepada wanita perbanyaklah sholat dan perbanyaklah bersedekah ya. Nah, alhamdulillah kemarin kita udah selesai itu ya, Taita ya.
Nah, sekarang kita menjadi bagian kita akan bahas adalah bagaimana kita tahu ya apa yang bisa memasukkan para wanita kepada neraka. Kenapa kita harus tahu ini ya? Agar kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa memasukinya ya. Alhamdulillah kita jadi orang Islam, semuanya diberitahu apa yang akan terjadi pada diri kita ya. Sebagai muslim alhamdulillah kita diberitahu ciri-cirinya dan kita diberitahu cara-caranya. Allahu akbar walillahilham. Karena Allah sangat menginginkan kita menjadi orang yang bahagia dengan surga dan Allah menginginkan kita menjadi orang yang selamat dari api neraka ya. Oke, di antara pintu-pintu neraka buat wanita disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat At-Tirmizi ya. Disebutkan di sana ya. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul memperhatikan teman-teman semua ya, pintu-pintu ini jangan main-main ya, jangan sampai kita memasukinya. Di hadis satu yang disebut yang diriwayatkan oleh Rasulullah dari riwayat At-Tirmizi, Rasulullah mengatakan ya, di antara ya wanita-wanita ahli neraka ya, mereka memasukinya ya. Sesungguhnya 4 perempuan yang menjadi penghuni neraka. Nah, 4 perempuan nih, perempuan itu adalah kita nih. Sesungguhnya ada golongan 4 perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Yang pertama adalah 1, seorang istri yang selalu mengumbar atau membuka aib suaminya bila dia tidak bersamanya. Dan menyakiti suaminya bila bersamanya. Nah, ini 1 poin dulu ya. Jadi 1 adalah perempuan, seorang istri ya, yang gitu ya, yang dia selalu mengumbar keburukan suami ya, mengumbar aib suami bila suami sedang tidak bersamanya ya. Tetapi bila suami sedang bersamanya dia selalu menyakitinya. Nauzubillahi min dzalik summa nauzubillah ya. Maaf teman-teman ya, Umi ingin menyampaikan ya, perkara suami kita punya kekurangan, punya aib, kita juga sebagai istri punya. Kita pun punya ya, tetapi aib itu akan menjadi bagian kita mudah masuk neraka bila aib suami itu kita umbar kepada setiap orang ya. Kita umbar kepada setiap orang. Mohon maaf, bukan berarti tidak boleh kita membuka aib suami, boleh, manakala 1 ada tujuan untuk mencari solusi dan kita menyampaikannya hanya kepada orang yang akan bisa memberi solusi itu. Ya, seperti itu ya. Maka kalau ada seorang istri yang terpaksa membuka aib suaminya terhadap seorang yang bisa memberi solusinya, itu bisa menjadi bagian amal soleh buat dia. Karena dengan cara itulah dia mencari solusi. Tetapi kalau ada wanita, ada seorang istri yang sering membuka aib suaminya kepada sembarang orang, kepada siapapun, dimanapun diomongin suaminya dengan tujuan dia memuaskan hawa nafsunya, menyampaikan kemarahan kepada suaminya, kebencian, kejengkelannya sehingga dia umbar aib suaminya, nauzubillah min dalik. Ini menjadi bagian amal tiket dia masuk neraka, teman-teman semua ya. Dan yang kedua adalah apa tadi? Adalah perempuan yang selalu menyakiti hati suaminya, menyakiti hati suaminya ya. Menyakiti hati suami bisa dengan banyak cara ya. Kita dengan ngomong kasar ya, kita dengan memperlakukan tidak hormat, kita dengan mengejeknya, menghinanya, auzubillahi min dzalik ya. Dan kita dengan membebani perasaan-perasaannya, menyakiti banyak ininya ya, bentuknya banyak. Oke, yang kedua ya, golongan wanita ahli neraka yang kedua adalah ya perempuan. Nah, ini kembali kepada perempuan lagi dan ini istri lagi karena berkaitan dengan suami. Perempuan yang selalu menuntut suaminya di luar kemampuan dirinya. Jadi seorang istri yang selalu menuntut suaminya di luar kemampuan dirinya. Hati-hati teman-teman semua. Suami memang punya kewajiban memenuhi kebutuhan kita. Tapi itu pun harus berdasarkan kemampuan dia memenuhi kebutuhan itu. Dan seorang istri yang durhaka, istri ahli neraka, adalah istri yang selalu menuntut suaminya di luar kemampuannya. Sehingga suaminya menjadi tertekan, suaminya menjadi menderita, suaminya menjadi terhina karena apa? Karena permintaan istrinya di luar kemampuan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Contoh, mohon maaf teman-teman semua. Ya, kalau suami kita, mohon maaf, mampunya menafkahi kita, misalkan dengan 10 juta, ya misalkan ini, ya, maka itu adalah satu rezeki terbaik dari Allah yang barokah untuk kita. Dan istri yang solehah
pasti bisa mengelolanya sehingga menjadi rizki yang cukup dan berkah. Nah, tapi kalau ada istri di mana dia meminta suaminya 15 juta sampai suaminya tertekan karena tidak sanggup, ini hati-hati teman-teman semua. Mohon maaf. Coba lihat kapasitas suami-suami kita menafkahi kita. Itu berbeda teman-teman semua. Mungkin ada suami yang baru mampu mencukupi kebutuhan kita dengan motor, mungkin belum bisa dia pakai mobil. Seorang istri yang menuntut suaminya membelikan mobil padahal dia mampunya motor, hati-hati. Atau seorang istri atau suami yang mohon maaf baru mampu memberikan rumah kita dengan kontrakan misalkan ya. Tapi seorang istri menuntut pengen punya rumah sendiri atas nama capek lah kalau pindah, repot lah, malu lah nggak punya rumah, hati-hati teman-teman semua ya. Kita sebagai seorang istri yang salehah harus menjadi seorang makmum yang tidak membebani imamnya. Hati-hati teman-teman semua ya. Kalau suami kita baru bisa ngajak jalan-jalan kita ke hanya keluar kota, jangan menuntut kita memintanya keluar negeri ya. Kalau suami kita dengan keadaan seadanya dia baru bisa membahagiakan kita dengan secukupnya, maka jangan meminta lebih banyak dari itu karena khawatir itu menjadi bagian ciri durhaka sudah ada pada diri kita sebagai seorang istri ya. Teman-teman tolong perhatikan, pastikan bahwa kita tidak menjadi istri yang menuntut suaminya di luar kemampuan dirinya. Maka suaminya tidak ada kebahagiaan karena dia tertekan, karena dia dituntut di luar apa yang dia mampu. Allah saja tidak menuntut kita di luar kemampuan kita. Allah saja meminta kita ibadah tidak di luar kemampuan kita. Maka kata Allah, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Artinya adalah apa? Allah saja begitu mengerti keadaan-keadaan kita. Lalu siapa kita apabila kita istri tidak mau mengerti keadaan suaminya, dan yang membuat marah bukan hanya siapa, tapi Allah, Tuhan kita semua yang menitipkan suami kepada kita. Teman-teman semua ya. Yang selanjutnya, seorang istri yang akan menjadi bagian empat golongan ahli neraka, yaitu seorang perempuan yang keluar rumahnya, Allahu Akbar, yang keluar rumahnya tidak menutup auratnya, dan dia mohon maaf penampilannya menjadi fitnah ya, menjadi fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Punten di sini ya. Perempuan yang tidak menutup aurat ya. Perempuan tidak menutup aurat itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu menjadi bagian ya, bahan bakar api neraka disebutkan di yang lain. Atau yang kedua apa? Yang penampilannya dia berdandan, dia bersolek, dia bersolek yang bisa menimbulkan syahwat atau fitnah dari laki-laki lain, dan dia mohon maaf ya, dia menunjukkan bahwa dia ingin menjadi daya tarik untuk laki-laki lain. Punten teman-teman semua, pastikan penampilan kita di luar rumah bersih ya, jangan sampai ada 3 potensi, ada daya tarik, ada daya pesona, dan ada daya goda. Hati-hati teman-teman semua ya. Seorang perempuan yang masih ingin mencari perhatian ya, menarik laki-laki lain dengan penampilannya, dan dia ingin mempesona bagi laki-laki lain, dan dia apalagi ada keinginan menggoda, nauzubillah min dalik, subhanallah, dia kehilangan dari ciri perempuan yang menjaga kehormatannya, teman-teman semua ya. Subhanallah. Ini menjadi bahan tafakur kita untuk bisa memperhatikan jangan sampai ada hal-hal yang gitu ya, yang mohon maaf, yang kita lakukan tapi sesuatu itu membuat kita menjadi Allah murka dari penampilan kita. Masya Allah teman-teman semua. Ya. Yang selanjutnya, perempuan ahli neraka adalah ya, perempuan yang hanya sibuk dengan urusan tentang dirinya, tidak ada keinginan untuk beribadah, dan tidak ada keinginan untuk menambah ilmu bagi dirinya. Maksudnya di sini apa, Umi? Ya, orang yang hanya sibuk dengan kepentingan dirinya apa? Ya, makanan aja diurus gitu, jalan-jalan diurus, mohon maaf perawatan diri diurus gitu. Semua tentang penampilan, kehadiran dirinya dia benar-benar fokus, tapi tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia tidak ada keinginan untuk mencari ilmu Allah untuk bisa menjadi jalan dia lebih baik, nggak ada. Ini adalah perempuan yang dilaknat teman-teman semua
ya. Hati-hati nih ya. Jangan sampai kita menjadi salah satu ya dari orang-orang dari perempuan yang Rasulullah SAW menyebutkan inilah 4 golongan perempuan yang akan menjadi penghuni neraka. Pertama golongan siapa teman-teman? Satu golongan nih. Perempuan yang mengumbar aib suaminya bila dia tidak bersamanya dan menyakiti suaminya dia bila bersamanya. Ya. Yang kedua, ya, perempuan yang menuntut suaminya di luar kemampuan dirinya, di luar kemampuan suaminya. Ya. Yang ketiga, perempuan yang keluar rumah dengan membuka aurat atau dia berdandan, bersolek dengan berharap akan menjadi perhatian, mengharapkan perhatian dari laki-laki lain sehingga kehadirannya menjadi fitnah bagi laki-laki lain selain suaminya. Dan yang golongan yang keempat ini adalah perempuan yang sibuk hanya dengan urusan dirinya, ya, tapi dia tidak pernah ada keinginan untuk beribadah dan dia keinginan untuk mencari ilmu agamanya. Nauzubillah min dalik ya. Mungkin teman-teman ini menjadi bagian perhatian kita kepada anak-anak gadis kita ya. Anak-anak kita sekarang fokusnya luar biasa ya. Wajah dirawat, tubuh dirawat gitu. Tapi nggak ada keinginan belajar agama, nggak ada ikut kajian, nggak gimana. Khawatir nanti anak kita terlena, keenakan. Oleh kita orang tuanya harus diingatkan ya. Hidup ini bukan hanya sekedar hari ini, bukan hanya sekedar diri kita cantik, diri kita sehat, diri kita menarik, tapi hidup ini adalah ibadah ya teman-teman semua. Itu satu hadis yang harus kita ingatkan bahwa inilah pintu-pintu neraka bagi seorang wanita, ternyata banyak kaitannya sebagai seorang istri. Seorang istri teman-teman semua. Maka Umi selalu menyebutkan ya pintu surga dan neraka kita itu sangat dekat, yaitu ada di rumah kita. Nah, maka jadilah kita wanita-wanita yang membuka pintu surga dari rumah dan menutup pintu neraka dari rumah kita, sehingga kita menjadi wanita-wanita yang selamat. Ya. Yang selanjutnya ada beberapa hadis tentang wanita dan neraka. Ya, subhanallah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kebanyakan wanita masuk neraka karena lisannya. Dan kebanyakan laki-laki masuk neraka karena parjinya atau kemaluannya. Nah, ini yang kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan yang akan banyak membuat para kaum kita wanita tergelincir kepada neraka saat apa? Saat dia tidak bisa menjaga lisannya. Lisan ternyata teman-teman semua ya. Lisan kita cukup bisa menjadi satu hal yang maaf yang bisa membuat kita punya resiko tinggi ya. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW ya bahwa orang beriman itu bila berkata baik dan kalau tidak baik dia diam gitu. Jadi kalau ngomong pasti baik. Kalau dia akan nggak baik ngomongnya dia milih diam gitu. Subhanallah. Dan ternyata Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang memberikan contoh kepada kita sangat terjaga dengan lisannya. Karena setiap Rasul bicara pasti perkataannya adalah baik dan benar. Subhanallah. Dan yang kedua kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, orang yang banyak bicara adalah orang yang akan banyak salahnya. Dan orang yang banyak salahnya, dia akan banyak dosanya. Dan siapa yang banyak dosanya, dia akan mudah ke nerakanya. Dia dekat ke nerakanya. Oh, Allahu Akbar teman-teman semua. Berarti sunnah Rasul itu adalah apa? Kita jangan banyak omong, jangan banyak bicara gitu. Karena tadi kata Rasul, orang yang banyak bicara, banyak salahnya, akan banyak salahnya. Dan orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya, mohon maaf, akan dekat ke nerakanya. Padahal secara fitrah bahwa wanita itu akan banyak bicara lebih daripada laki-laki ya. Kita kan sudah tahu ilmunya ya bahwa perempuan itu bicara bisa 25.000 sampai berapa sih sampai 50.000 per kata per hari gitu kan, sementara per laki-laki hanya 15.000 sampai 20.000 per hari gitu, coba kebayang ya. Kita punya potensi ngomong yang sangat banyak gitu. Tapi hati-hati, pastikan omongan-omongan kita itu adalah dalam koridor baik. Dan tapi kalau tidak baik, maka kita harus bisa punya kemampuan memilih diam. Makanya Umi sepakat dengan seorang ustadz, seorang ulama mengatakan, belajarlah kalian hari ini diam, sebagaimana kalian dulu belajar bicara. Ya, belajar diam deh gitu. Oh, suka heran ada orang yang
ngomong dari pagi sampai jam berapa ngomongin, selesai dengan ini lagi. Sampai mohon maaf, kalau nerima telepon teh bisa kuat 2 jam misalkan, segala diomongin, segala diceritain, selalu diinin. Allahu Akbar walillahilham. Ternyata benarlah hadis bahwa kebanyakan wanita masuk neraka karena banyak ngomongnya gitu. Banyak ngomong yang tidak baik. Lalu Umi kenapa tuh Allah memberikan kita potensi banyak bicara lebih daripada laki-laki? Karena wanita harus banyak ngomong dengan anak-anaknya, harus banyak mengingatkan, harus banyak menasehati. Mohon maaf teman-teman, potensi banyak bicara kita bukan untuk orang lain, tapi untuk keluarga kita. Kita harus banyak ngasih nasihat, ngasih masukan ke anak-anak kita. Maka hati-hati di sini ya. Kebanyakan wanita masuk neraka karena lisannya. Tapi sekarang hari ini ternyata ya wanita banyak masuk neraka bukan hanya dengan lisan kata Ustadz, tapi dengan 2 jari jemarinya. Karena hari ini mulutnya diam, tapi dia sibuk gitu ya. Dengan jari itu mengetik gitu kan, dia ngobrol apa tentang siapa, bagaimana, apakah nyinyir, apakah komentar, apakah mencela orang, menghina orang, membuka aib orang. Sekarang bisa dilakukan dengan jari-jari ini. Hati-hati teman-teman semua. Karena sekarang adalah zaman media, zaman digital ya, zaman gadget. Berarti apa? Saat ngomong kita mulut kita diam, tapi saat jari kita adalah representasi dari mulut kita, hati-hati juga teman-teman semua. Sederhanalah dalam berbicara, sederhanalah dalam bersikap, karena Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan contoh kita ke arah situ. Sederhana, bicara seperlunya, berbuat seperlunya, secukupnya saja. Karena kalau bila kita secukupnya, semua tidak akan ada masalah dan tidak ada fitnah teman-teman semua. Ya, alhamdulillah ya. Yang selanjutnya teman-teman ya, di antara wanita yang disebutkan oleh Allah ya, bahwa dia adalah penghuni neraka, bahkan ini adalah penghuni neraka yang paling hina, kata Rasulullah di dalam riwayat Muslim menyebutkan ya. Tahukah kalian ada wanita yang paling hina di antara penghuni neraka? Wanita yang paling hina, seburuk-buruk wanita penghuni neraka adalah ini. Jadi seburuk-buruk wanita penghuni neraka adalah seorang istri, ya, seorang istri yang ini hati-hati ya, yang tidak menyenangkan bila ditemani, tapi tidak menenangkan bila ditinggalkan. Ini hadisnya luar biasa teman-teman. Seorang istri yang tidak menyenangkan, tidak membuat senang gitu ya, tidak menyenangkan suaminya bila ditemani, dan tidak menenangkan bila ditinggalkan. Jadi antara senang dan tenang gitu ya. Seorang istri yang membuat suaminya serba salah, ditemani tidak menyenangkan, menyakitkan, ngajak ribut, selalu marah, emosional, galak ke suaminya, ya kasar, ya membangkang. Suaminya tidak senang bila dia bersama istrinya. Tetapi juga apa? Tidak tenang kalau ditinggalkan karena selalu bikin masalah. Ya. Ini kasihan ya para suami kalau yang punya istri kayak begini, serba salah. Ditemanin salah, ditinggalkan salah ya. Ditemanin tidak menyenangkan, ditinggalkan tidak menenangkan. Nauzubillah min dzalik. Apa? Dia takut ditinggalkan tidak menenangkan karena selalu ditinggalkan tuh selalu meninggalkan masalah gitu. Baru ditinggalkan sedikit sudah bertengkar sama ibu mertua misalkan. Baru ditinggalkan sedikit sudah ribut dengan ipar, dengan keluarga, dengan tetangga. Ditinggalkan sedikit sudah dengan laki-laki lain jalan, ya. Ditinggalkan sedikit sama suaminya, dia sudah meninggalkan banyak hutang. Ini yang membuat suami-suami jengah ya, dan dia bingung harus menghadapi seperti apa istri yang begini, maka Allah pun melaknatnya menjadi seburuk-buruk wanita penghuni neraka, ternyata seorang istri. Teman-teman, resiko kita terbesar itu ternyata dengan suami ya, terhadap suami. Peran kita sebagai istri cukup ya menjadi luar biasa.
menjadi mudah masuk surga, tapi juga mudah masuk neraka apabila kita salah langkah, teman-teman semua. Ya, ini mungkin aplikasinya adalah ya kita bisa bertanya kepada suami-suami kita, ya apakah kita sudah termasuk tergolong istri yang menenangkan, istri yang menyenangkan. Kita bisa berdiskusi, teman-teman semua, ya, karena ternyata hari ini kenapa banyak suami yang tidak betah lama-lama dengan istrinya, gitu ya, karena istrinya tidak bisa menyenangkannya, ya, nggak bisa menyenangkannya, sehingga dia lebih senang bergaul dengan teman-teman, atau lebih baik capek-capek naik sepeda gitu, berlama-lama misalkan ngobrol dengan temennya, atau misalkan asik ngamancing ikan, dia lebih mencari, karena apa? Karena dengan istrinya sudah tidak nyaman, padahal ini bencana besar. Ya, dari sebuah keterangan, kenapa seorang istri yang tidak menyenangkan suaminya menjadi bagian penghuni neraka yang paling buruk? Kenapa? Karena kegagalan seorang istri yang tidak menyenangkan suaminya itu akan membuat suaminya mudah tergoda dengan kesenangan wanita lain. Ini masalahnya. Karena laki-laki dan kita tidak bisa bersenang-senang dengan sembarang orang gitu. Kita bisa bersenang-senang tanpa batas hanya dengan suami dan istri kita. Manakala pasangan halalnya sudah tidak menyenangkan, tidak bisa diajak senang-senang, maka dia akan bersenang-senang dengan cara maksiat, teman-teman semua. Nauzubillah min dzalik. Ya, inilah yang membuat sekarang hari ini adalah banyak perselingkuhan, banyak perzinaan, karena kita banyak gagal menyenangkan belahan jiwa, sehingga belahan jiwa bisa senang dengan siapapun. Maka mohon maaf, bagian dari ciri kesalehan kita seorang istri adalah kita berhasil memberikan kesenangan, ya, kepada pasangan kita. Dan kalau ada seorang istri yang tidak bisa menenangkan pasangannya, maka suami ini, maaf, tugasnya berat, teman-teman semua. Tugas suami itu berat, dia perlu ketenangan gitu ya. Maka manakala dia tidak bisa tenang dengan istrinya, selalu takut istrinya berbuat salah, selalu apa, sehingga apa? Dia tidak akan bisa fokus menunaikan tugas-tugas sebagai seorang laki-laki. Dia nggak akan tenang mencari nafkah, dan dia tidak akan tenang melakukan tugas kepemimpinannya. Karena apa? Istrinya selalu membuat ketidaktenangan dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik, teman-teman semua. Ya, inilah barangkali 6 poin yang harus kita jaga hati-hati. Ya, ini adalah dosa yang benar-benar memerlukan perhatian kesungguhan kita, teman-teman. Saat kita ingin selamat, jangan sampai kita termasuk menjadi wanita-wanita penghuni ahli neraka. Ya, dan ternyata ini semua sangat terkait dengan di suaminya, ya, bagaimana dia dengan suami, dan sangat terkait dengan bagaimana dia dengan dirinya, ya, penampilannya, kehadirannya tidak menjadi bagian fitnah untuk laki-laki lain, teman-teman semua, ya. Dan yang selanjutnya sangat terkait dengan lisannya. Baik, Umi hari ini ingin memberikan lebih banyak ya kita untuk tanya jawab ya, biar kita lebih ini lagi ya, lebih berkembang lagi, tapi berharap ini 6 poin ini benar-benar menjadi catatan kita ya. Kalau bisa kita selalu minta kepada Allah, berdoa, berlindung, ya Allah, aku berlindung dari istri ya yang menyebabkan dia masuk neraka karena dosa-dosanya sebagai istri gitu kan. Lindungi aku dari istri yang meminta di luar kemampuan suaminya, lindungi aku dari istri yang menyakiti hati suaminya, lindungi aku dari menjadi istri yang suka membuka aib suaminya, lindungi aku dari istri yang tidak menyenangkan dan tidak membuat tenang suaminya, ya. Pilih aku. Jadi semua jadi doa, teman-teman semua, karena disinilah keselamatan kita. Bahkan kata Rasulullah Muhammad SAW, apabila seorang ada wanita yang dia wafat dalam keadaan diridhoi suaminya, maka dia boleh masuk surga. Dan mengenai ridho itu adalah kepuasan, ridho itu adalah kebahagiaan. Maka tidak salah kalau kita sering meminta suami kita untuk meridhoi kita, Abi, ayah, apa, ridhoi saya, gitu. Ridhoi saya sebagai istri. Atau boleh kita bertanya, apakah ayah Abi sudah ridho? Itu menjadi bagian sebuah kehati-hatian seorang istri yang ingin dengan menjadi istri dia dicintai oleh Allah karena dia berhati-hati meraih ridho suaminya. Baik, ada yang mau bertanya? Silahkan, kita nanti bisa berkembang, insya Allah. Baik, ingat ini tadi Umi bilang bertanya kepada suami apakah beliau ridho kepada kita, Umi. Iya, betul. Ini kemarin kita coba praktekkan di rumah, Umi.
deg-degan. Begitu mau nanya itu deg-degan, aduh sien sien jawabannya berbeda dengan harapan gitu. Sambil musapan teh, Abah boleh nggak nanya gitu, Abah Ya, Masya bari Allah. dong nggak gitu, bari deg-degan dah Umi. Terus, Tapi gimana jawabannya? ya alhamdulillah kata Abah, Alham. Abah ridho katanya. Terus tumben ibu nanya gitu katanya gitu. Iya Eh, ini tadi habis ikut kajian terus disarankan untuk bertanya supaya ya, kita juga introspeksi ya Umi ya jika ada iya, kekurangan dan tuh. mohon maaf terus akhirnya panjang lebar jadinya gitu jadi akhirnya Iya, peluk-pelukan maaf-maafan nih romantis Umi ternyata gitu itu mudah-mudahan romantis langit teh. Nah, saat seperti itu iya romantis langit gitu, bukan hanya bumi gitu. Karena kita iya dalam rangka betul. Rasanya indah sekali gitu Umi ya, mudah-mudahan itu bisa dirasakan oleh kita semua yang ada di amin, sini. amin. Ini ada yang mau bertanya Umi dari Teh Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi Umi. Bagaimana jadi seorang istri yang baik dan soleha dan bisa taat dalam agama Islam karena beliau adalah seorang mu'alaf katanya. Suaminya yang mualaf atau beliaunya? Beliaunya, Nah, Teh Oktaviani ya. Oh ya, boleh. oh iya, ya istrinya mungkin mualaf ya. Subhanallah ya. Menjadi istri yang soleha, ya, menjadi istri yang soleha harus menjadi bagian cita-cita semua istri, ya. Tidak ada lain jalannya melebihi kecuali apa? Kita meminta kepada Allah agar kita ditetapkan menjadi istri yang soleha itu. Demi Allah kita nggak akan pernah bisa sanggup untuk sampai kepada tingkat baik, ke tingkat soleh kecuali Allah memberikan petunjuk kepada kita, ya. Maka mintalah bagian dari kesungguhan kita, ya, ingin menjadi istri yang menyenangkan suami kita adalah mintalah kepada Allah agar Allah menetapkan kita menjadi istri yang soleha. Itu satu teh. Yang kedua, belajar ilmu agama, ya, belajar ilmu agama, insya Allah dan belajar ilmu agama yang terkait khusus untuk tentang kerumah tanggaan, ya, tentang peran besar kita di dalam keluarga itu menjadi bagian prioritas pelajaran yang harus kita ikuti teman-teman semua. Dan mudah-mudahan doakan teman-teman semua, ya, mudah-mudahan pesantren keluarga yang Umi akan bikin mudah-mudahan segera terwujud, ya, doa bantu doa karena Umi ingin sekali banyak membantu teman-teman yang ingin belajar, ya, ingin belajar menjadi seorang istri, menjadi ibu yang baik, itu ada tempatnya, ya. Kita ada sekolah, ya, sekolah istri, sekolah suami, sekolah ayah, sekolah ibu. Allahu Akbar, mudah-mudahan segera terkabul. Jadi yang kedua Teh Oktaviani, kita belajar terus, belajar terus. Dan yang selanjutnya adalah kita belajar untuk berlatih gitu. Kita berlatih terus nih gitu. Ilmu kita walaupun sedikit gitu ya. Ilmu kita semakin sedikit tapi kita latih agar bisa di situ gitu. Jangan sampai ilmu itu hanya menjadi apa ya? Hanya menjadi catatan gitu ya. Hanya menjadi kumpulan ilmu tapi tidak. Ilmu itu harus menjadi milik jiwa kita saat kita belajar melatihnya ya. Contoh ada teman-teman ya subhanallah alhamdulillah ada pasangan yang masih sangat muda sekali, mungkin dua-duanya egois gitu ya, dua-duanya juga memang mohon maaf berpikiran tentang apa diri itu pribadi itu kuat, jadi personalitinya kuat, jadi ribut aja sampai satu saat dia konsultasi dan dia mengatakan aku lelah Umi gitu ya, aku kok dalam banyak hal ribut terus sama suami, capek nggak ada damai-damainya nggak ada akur-akurnya katanya tuh gitu kan. Suami aku selalu marah sama aku uminya karena masih muda ngomongnya aku ya. Umi cuma menyarankan gini teh, ayo coba aku perbaiki situasi ini. Teteh ingin memperbaikinya, iya Umi apa yang aku lakukan. Kata Umi karena teteh yang konsultasi ke Umi saranin ke teteh satu aja ya. Tidak ada cara menghindari keributan kecuali satu kita menjadi istri yang lebih bisa taat sama suami ya. Belajar untuk tidak menjawab, belajar untuk tidak melawan, belajar untuk tidak membantah suami. Coba kita belajar untuk lebih tunduk deh sama gitu. Lebih taat deh gitu kan. Satu perkara yang memang kita bisa melakukannya, lakukanlah. Selama itu baik, kata Umi bilang gitu. Ternyata subhanallah teman-teman ya. Tapi kata dia, Umi bisa nggak ya? Kan saya tuh dengan dia teh dulu pacarannya lama Umi udah kayak dari temen SMA katanya SMA kuliah bareng udah nikah jadi kita tuh udah kayak gimana makanya saya kadang-kadang lupa kalau itu suami saya nah di situ saat seorang istri lupa kalau itu suaminya yang harus sikapi sebagai pemimpinnya maka disitulah dia akan selalu setara
Dan alhamdulillah teman-teman, dia berlatih untuk tunduk, berlatih untuk lebih hormat, berlatih untuk mengalah, dia berlatih untuk tidak membantah, ternyata luar biasa. Bisa ternyata. Dan kata dia kemudian beberapa bulan berikutnya, Umi ternyata kebaikan suami saya terhalang oleh kekerasan saya. Kebaikan suami saya terhalang oleh pembantahan saya karena saya melawan terus Umi. Ternyata pada saat saya turun ke dia, saya merendah ke dia, saya lebih hormat ke dia, saya menemukan ternyata kebaikan dia sangat banyak Umi. Nah, disitulah teman-teman semua. Maka saya Oktaviani berlatih untuk jadi istri yang respect, berlatih untuk jadi istri yang ulet melayani, berlatih untuk menjadi istri yang mohon maaf lah lebih merendah kepada suami, lebih hormat, berlatihlah, insya Allah derajat istri yang soleh akan didapatkan seiring waktu kita berlatih terus ya. Dan pada saat kita berlatih tentunya tidak bisa sekaligus, pasti ada ujian-ujian, tapi disitulah nilai kita. Nah, nilai kita di mata Allah itu sudah bernilai surga teman dan mungkin untuk semua ya, untuk teman-teman semua. Kira-kira apa sih kekurangan kita sebagai istri yang masih kita lakukan terus gitu? Ayo teman-teman semua ya. Apa kira-kira apa sih gitu sikap kita atau perbuatan kita yang masih membuat kesal suami gitu, kadang-kadang membuat marah suami. Berlatihlah untuk maaf untuk dihentikan oleh kita insya Allah. Maka kita akan terus bergairah untuk terus menjadi istri yang terus memperbaiki diri sebagai istri insya Allah. Walau alam bisawab. Baik, ini saya suka ngiri Umi kalau sama sosok kayak Oktaviani ini. Beliau mu'alaf tetapi Masya Allah semangat terus gitu mencari ilmunya. Kemudian berani bertanya seperti ini kan luar biasa ya Umi ya. Sementara kita yang saya gitu khususnya yang lahir sudah Islam tuh terkadang merasa benar aja terus gitu ya Umi ya. Malas belajar gitu. Ini Masya Allah mudah-mudahan Oktaviani Allah jaga dan diistiqomahkan Oktaviani barakallah. Ini Bu Yunros, saya tuh juga melihat cerita dari Bu Yunros nih, yang waktu itu cerita ya Umi ya, bahwa di akhir hayat suaminya beliau sempat bertanya keriduannya. Saya juga pengen kayak Teh Yunros nih, di saat akhir hayatnya tuh ada ucapan untuk suami gitu. Makanya kemarin dengan hariwang, sedih dan segala macam nih kayak yang Teh Chana Fauziah cerita. Nah, ibu tiba-tiba tanya gitu, cina gitu kan, karena nggak pernah teh, Umi jadinya teh aneh. Tapi Masya Allah ternyata dengan bertanya seperti itu semuanya terungkap gitu. Sampai kita tanya kira-kira apa kekurangan Ita di mata Abah seperti itu. Terus ya macam-macam. Itu berarti kita gini, kita sudah menjadi orang yang jujur ya. Jujur artinya adalah apa ya? Kita mencoba untuk bisa ngoreksi diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Dengan Abah ridho nggak sama Umi misalkan gitu. Apa sih kesalahan yang harus diperbaiki? Itu berarti kita sedang jujur, kita nggak ada perasaan merasa benar, sudah soleh, sudah apa. Dan itu cukup membuat sebuah penilaian positif dari suami kita. Mohon maaf, mungkin tidak semua para teteh-teteh lancar ya dalam bab ini. Tapi begini, ilmu kita tentang sebagai istri itu, kalau kita mulai melatih melawan mendobrak rasa malu kita, rasa takut kita, itu keberhasilan yang luar biasa. Coba rasakan nanti ya. Misalkan saya siapa yang nanti yang mau menanyakan kepada suaminya. Dan punten indikasi, mohon maaf, suami kita saat ridho atau tidak itu bisa kelihatan. Satu aja ingin menyampaikan misalnya kalau ayah ridho enggak sama ibu misalkan. Kalau jawaban dia apa ya ridho di mana misalkan kayak gitulah punten ya itu negatif misalkan bahasanya nggak apa-apa buat kita pembelajaran mungkin kita harus belajar lebih baik lagi tapi seandainya kita sudah berusaha sekuat tenaga suami belum ridho bukan berarti Allah pasti tidak ridho kepada kita belum tentu ya karena keridoan suami juga tidak menjadi satu-satunya penilaian mutlak yang penting tujuan kita karena Allah. Kalau kita sudah melakukan semua
ya kebaikan seorang istri demi keridhaan Allah melalui suaminya, tapi suaminya tidak ridho, nggak masalah buat kita. Atau bukan keridhaan suami yang menjadi tujuan utama kita, adalah tujuannya adalah yang utama adalah ridho Allah kepada kita. Ya, tapi yang paling penting adalah kita jangan pernah merasa di posisi sudah pasti baik, sudah menjadi istri yang soleha. Padahal di satu sisi suami kita banyak mengeluhkan batinnya tentang keadaan-keadaan kita. Dan itu hanya bisa dikoreksi dengan komunikasi, dan ungkapkanlah ya itu misalkan ayah apa sih yang harus diperbaiki sama saya, ya apa yang bisa membuat ayah lebih ridho, itu keren banget tuh. Yang bisa bertanya begitu, barakallah ya. Umi yakin malaikat merahmati seorang istri yang benar-benar melawan egonya, melawan hatinya, malu, takut, tapi dia demi ridho Allah, insya Allah sesuatu keberhasilan yang luar biasa. Baik, ada lagi yang bertanya, Teh? Ini ada Teh Restiani. Masya Ya. Allah, ini beliau katanya belum menikah, Umi. Masih memantaskan diri supaya menjadi istri solehah. Di luar dari konteks istri terhadap suami, bagaimana pintu surga dan neraka bagi wanita yang belum menikah, katanya, Umi. Oh iya, subhanallah. Pintu surga dan neraka bagi wanita yang belum nikah, berarti ini masuk kita kategori kepada pintu-pintu umum, ya. Kita fokus kepada pintu-pintu umum, ya. Oke. Yang kedua juga kita punya orang tua, ya. Pintu surga yang utama bagi wanita yang belum menikah adalah kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya, seperti itu, ya. Kedua orang tuanya. Yang kedua juga pintu surga yang utama bagi wanita adalah kehormatannya. Kehormatannya, kemarin kan Umi udah nyampaikan kalau tidak salah di sini ya. Wanita yang termasuk menjaga kehormatannya adalah wanita yang pertama menutup auratnya, ya. Menutup artinya adalah apa? Menutup bentuknya, menutup kulitnya, seperti itu, ya. Yang termasuk juga menjaga kehormatannya adalah wanita yang menjaga pergaulannya. Pergaulan dengan siapa dia bergaul gitu ya. Dengan laki-laki dia nggak ada, wanita yang menjaga kehormatannya nggak ada bergaul dengan laki-laki bukan mahram gitu, nggak ada. Yang terjaga sekali. Yang ketiga adalah wanita yang menjaga kehormatannya adalah wanita yang menjaga penampilannya, kehadirannya di mata publik ya, itu ya. Di mata publik sehingga tidak membuat fitnah buat laki-laki atau perempuan yang memandangnya, teman-teman semua ya. Mungkin mohon maaf bergaul dengan laki-laki tidak gitu, tapi pada saat tampilnya merangsang, tampilnya menggoda, itu hati-hati. Itulah pintu-pintu surga buat wanita-wanita yang lajang. Yang selanjutnya juga adalah ya, pintu-pintu surga untuk wanita yang lajang adalah bisa berbuat banyak di sosial. Ya, di sosial kita berkiprah memberi manfaat, apakah misalkan kita di masjid, aktif di organisasi Islam, karena kita tidak ada penghalang gitu. Misalkan seperti itu ya. Tapi yang paling utama, pintu surga bagi seorang wanita yang belum menikah adalah orang tuanya, ibu bapaknya ya. Begitu Teh. Walau alam bisawab. Baik. Kayaknya ini Teh Restiani ini calon istri solehah ya, Umi ya. Iya, Belum dia menikah aja udah siap-siap ya. iya, udah siap-siap mencari ilmunya segala macam untuk Mm-mm. memantaskan diri, katanya jadi istri solehah. Ini calon suaminya insya Allah beruntung sekali. Insya Allah belajar terus Teh ya. Belum. Mendingan belajar, misal menyampaikan lebih baik kita lebih baik kita sedikit terlambat tapi kita bisa mempersiapkan dengan maksimal gitu. Karena apa? Karena hasil kita bisa lebih luar biasa ya. Makanya mudah-mudahan bisa bergabung terus nih di materi-materi kita insya Allah ya, karena memang fokus kita adalah pemberdayaan peran wanita di rumah ya, seperti itu. Lalu alam. Baik, Ya. Umi. Ini Teh Oktaviani masih boleh bertanya langsung, Mangga? Boleh Mangga. Teh Oktaviani langsung on cam dan dinyalakan. Ya, ini gimana biar kelihatan semuanya ya, ininya semuanya pakai tidak on cam ya. Iya, Teh, alhamdulillah. Saya Oktaviana. Alhamdulillah, ya Teh. Ingin bertanya Umi satu lagi. Ya, siap. Saya kan mualaf karena suami awalnya ya Umi. Iya. Karena belum tahu tentang Islam seperti apa gitu. Iya.
Ya. Tapi setelah saya banyak bertanya dalam kajian, dimanapun ada kajian, saya selalu ingin bertanya gitu. Alhamdulillah. Jadi dalam kajian, jadi saya tahu seorang istri itu harus seperti apa, terus seperti suami yang sedang benar-benar jauh dan tidak menafkainya, yang ada terus saya Teh Putus-putus ya, Teh. Oktaviani di saya agak Putus-putus. terputus-putus ya. Yumi juga. maaf Umi, keputus signalnya. Iya siap. Boleh Teh. Akhirnya saya merubah pola pikiran saya. Saya minta ampun sama Allah, bertobat, Allah saya yang lebih gitu. Akhirnya saya berubah pikiran saya, nikah saya ini adalah ibadah karena Allah. Allah. Dan yang saya mau saya kuatkan ini Umi gitu. Apakah seorang istri di saat suaminya sedang tidak ada kekurangan dalam ekonomi, apakah seorang istri boleh membantu walau sedikit hanya untuk makan gitu? Iya, betul. Tapi kadang-kadang di luaran sana orang berpikirnya saya tuh dilantarkan suami gitu. Kan dia tidak tahu dalamnya saya ya Umi gitu. Iya. Karena suami saya kan sedang berjuang gitu di luar sana gitu, yang benar-benar dari kalau kata bayi mah lagi ngesot gitu loh Umi gitu. Ya, siap. Saya cuma minta sama Allah menguatkan saya di Islam, terus saya taat dengan ajarannya Rasul dan minta dukungan doa buat Umi dari Umi dan semua di sini biar saya istiqomah terus. Amin, amin. Ya, ya Teh. Insya Allah didoakan Teh. Insya Allah. Barakallahu fiik Teh Oktaviani. Insya Allah. Umi jawab insya Allah. Masya Allah. Ya, baik Teh. Subhanallah. Apabila seorang suami memiliki kekurangan ya untuk bisa menafkahi istrinya dengan sempurna, maka di sini istri wajib membantu. Ya, ini berarti suami tidak memiliki ketidakmampuan berarti gitu. Kalau seorang suami memiliki kekurangan sehingga tidak mampu menafkahi istrinya dengan baik, maka satu istri wajib membantu, gitu kan. Dengan apa bentuk bantunya? Pertama adalah wajib membantu dengan doanya. Seorang istri bisa membantu keuangan suaminya dengan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan rizki bagi mereka. Itu satu ya. Yang kedua, dengan kesolehannya, dengan ketaatannya gitu. Setiap rokaat sholat kita, bacaan Quran kita adalah kita sedang meminta bantuan kepada Allah agar bisa dibantu rizki kita lebih mudah itu ya. Dan yang ketiga, dengan usahanya ya. Dengan usahanya apakah dengan jualan misalkan ya, dengan kita bekerja atau apapun lah yang sifatnya menghasilkan dari yang halal, itu nilainya menjadi sedekah yang sangat besar, sangat besar. Dan Umi ingin menyampaikan kepada Teh Oktaviana dan kepada semua, saat kita berbuat karena Allah, tolong jangan terganggu dengan respon manusia, ya. Fokus kepada Allah saja. Karena manusia tidak apapun juga tidak bisa diikuti sama kita. Pasti ada yang pro kontra, Teh. Pasti ada yang pro kontra. Maka lurus saja karena Allah gitu. Hanya Allah yang tahu keadaan saya. Hanya Allah yang tahu keadaan suami saya. Lalu kenapa saya pusing dengan manusia yang tidak tahu apa-apa? Kan gitu ya. Manusia yang tidak tahu apa-apa, komentar lah, segala macam lah. Kita nggak bisa kuat, nggak bisa survive kalau kita selalu mendengar apa kata manusia. Tapi dengarkanlah apa kata hati kita, dengarkanlah apa kata Allah kepada kita. Bismillah. Dan Umi yakin seorang perempuan yang mau capek ya membantu ekonomi suaminya, setelah capek dia mengurus rumah dan sebagainya, dia berarti dapat pahala yang sangat besar sekali ya. Terus lakukanlah ya. Dan yang kedua ya, kita bukan hanya Teh Oktaviani yang pengen kita istiqomah ya di dalam nikmat Islam, nikmat iman. Kita pun semua iya Teh
Oktaviani. Maka insya Allah kita akan selalu saling mendoakan ya. Maka kalau Umi memperbanyak doa ya, seperti doa gini, Rabbana gfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabit aqdamana ya. Aqdamana pangsurna alal qaumil kafirin. Artinya begini kita, ya Allah ampuni saya, ampuni dosa saya dari perbuatan yang berlebihan dan kukuhlah, teguhkanlah kedudukan saya. Teteh bisa pakai bahasa Indonesia ya. Ya Allah, kukuhkanlah kedudukan saya di dalam iman, di dalam Islam, insya Allah. Kita akan teguh menghadapi apapun. Bahkan kita selalu menyampaikan kepada Allah ya. Ya Allah, apapun yang terjadi di dalam dunia kita, kehidupan kita, ya kan? Maka itulah sesuatu yang terbaik dari Allah. Tapi satu saja, tetapkanlah aku di atas iman, tetapkanlah aku di atas Islam, tetapkanlah aku di dalam nikmatnya taat kepadamu. Sudah, insya Allah teh. Teh akan kuat, insya Allah. Walau alam bisawab. Ya. Terima kasih Umi. Sama-sama sayang, sama-sama. Ya. Barakallah Teh Oktaviana, mudah-mudahan Allah istiqomahkan dan terus jaga kenikmatannya itu Teh. Ya, subhanallah. Jadi kabita gitu. Iya. Teh Oktaviana yang mungkin baru mengenal Islam tapi masih belajar, tapi semangatnya luar biasa untuk terus memperbaiki diri. Ini sentilan buat saya pribadi nih, sampai mana sejauh mana gitu semangat saya untuk terus belajar. Mudah-mudahan kita di sini saling menguatkan, saling mengingatkan gitu ya Umi ya. Insya Allah. Baik, barangkali ada yang mau bertanya lagi secara langsung atau melalui chat. Di chat ada kayak jadi chat tuh ya. Ada? Belum ada nih Umi, belum ada yang baru. Siap. Teman-teman semua, ya, Umi ingin menyampaikan saja bahwa ya Allah sudah memberitahu apa yang akan membuat kita bahagia, ya, dan Allah sudah memberitahu apa yang akan membuat kita celaka. Tinggal di sini bagaimana kita konsekuen, gitu ya. Kita konsekuensinya mau kemana nih, gitu kan? Karena maaf, Rasulullah Muhammad SAW pun sampai mengatakan kepada kita semua, ya, aku heran gitu dengan manusia yang katanya ingin masuk surga, tapi dia malas beramal dengan amalan yang bisa memasukinya. Dan katanya dia takut masuk neraka, tapi dia bersungguh-sungguh beramal dengan yang bisa memasukinya. Nauzubillah min dalik. Jadi kita di sini perlu kejelasan. Dan alhamdulillah 2 pekan ini kita sudah ngaji tentang fokus kita kepada pintu surga buat kita, ya. Fokus gitu kan. Pintu surga kita memang banyak gitu. Tapi Umi berharap kita mulai menentukan amalan prioritas kita nih gitu. Amalan prioritas kita apa sih gitu ya. Satu, kita sholat, kualitas sholat kita harus benar-benar nih gitu ya, diperhatikan. Yang kedua, kualitas saum kita ya, sehingga dengan sholat dan saum yang berkualitas akan menjadikan kita wanita yang menjaga kehormatannya gitu ya, dan yang bisa taat kepada suaminya. Maaf teman-teman semua, kekuatan ibadah kita, sholat, saum, Quran, dan sebagainya, itu adalah modal kita untuk menjadi wanita, menjaga kehormatan, dan wanita yang taat kepada suaminya itu. Ya. Dan yang kedua juga adalah kita bisa menjadi wanita yang kuat untuk menolak segala dosa-dosa yang bisa kita lakukan, ya kan? Karena kekuatan sholat kita, teman-teman semua. Ya, maka yuk Bismillah, jadilah wanita ahli sholat. Ya, Umi iri ya dengan kisah yang bagaimana sholatnya Bunda Aisyah ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana istri Rasulullah ini terkenal ahli sholat, dan para istri Rasul itu ternyata ada persamaan mereka, kualitas sholatnya luar biasa teman-teman semua. Ya, sholatnya bisa banyak dan sholatnya bisa berlama-lama karena mereka sudah pada sampai tingkat nikmat dengan sholat. Ya. Mudah-mudahan kita pun di tengah kehebohan kita mengurus rumah tangga kita, tapi kita punya pelarian, ya, kita punya pelarian ke Allah, membawa semua agenda itu dengan sholat kita. Bahkan Umi menemukan ada orang yang sudah menemukan sholat itu sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa gitu ya. Dia kesal sama suaminya, dia hanya sholat 2 rakaat. Dia bingung sama anaknya, dia sholat lagi. Dan ternyata kata dia bilang apa, Umi, saat saya memperbanyak sholat saya, saat saya menjadi orang yang sering sholat, saya baru merasakan ternyata akrab dengan Allah itu luar biasa gitu ya. Dulu kita kalau ada teman kan apa-apa inget ke dia
curhat. Kalau sekarang kita sedang punya Allah seperti ini, ternyata sholat adalah sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk nikmat mengadu hanya kepadanya, bersandar hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya, dan sholat adalah media kita berserah diri hanya kepadanya. Dengan ketidakdayaan kita minta dikuatkan oleh Allah, dan ternyata sholat membuat semuanya mudah. Sholat membuat semuanya tenang, dan sholat membuat kita semuanya terarah. Mau kemana kita, sholatlah arahannya. Nah, mudah-mudahan kita adalah para wanita yang mengetuk pintu surga kita dengan kualitas sholat kita semakin diperbaiki. Ya, yang selanjutnya adalah kita bagaimana kita menjaga perbuatan-perbuatan kita yang kita sudah tahu akan memasukkan kita ke neraka, yaitu amal-amal kita yang berkaitan dengan suami kita. Hati-hati teman-teman, ya. Jangan pernah di antara kita ada lisan yang mengungkapkan keburukan suami kepada banyak orang dengan tujuan mengumbar kepuasan kita. Nggak ada baiknya, bahkan hina di hadapan Allah dan semua manusia. Ya, juga kita jangan sampai ada menjadi seorang istri yang menjadi titipan yang berat bagi suaminya karena dia selalu menuntut suaminya di luar kemampuan dirinya. Tolong pastikan kita adalah menjadi titipan terbaik bagi suami-suami kita, karena sesungguhnya suami kita akan bertanggung jawab terhadap kita dunia akhirat. Maka jangan jadi beban buat dia, ya. Jangan jadi beban buat dia di dunia dengan terus meminta sesuatu yang di luar kemampuannya, ya. Bersabarlah dengan rizki yang Allah telah tetapkan kepada kita melalui suami kita. Bersabarlah dan bersyukurlah seberapa apapun, maka insya Allah Allah akan mencukupkan kita dengan perasaan cukup, dan mungkin Allah akan menambah jumlahnya, ya. Subhanallah, ya. Yang selanjutnya, jagalah diri kita dari perbuatan kita menyakiti suami kita dengan lisan dan perbuatan kita. Menyakiti orang lain saja sudah dosa, apalagi menyakiti belahan jiwa, itu dosa besar kategorinya teman-teman semua, ya. Dan yang kedua, yang selanjutnya, yuk kita evaluasi, jangan sampai kita membuat suami kita tidak tenang saat dia meninggalkan kita, ya. Jadilah, jaminkanlah kepada dia bahwa kita akan amanah dengan harta kita, dengan rumah kita saat dia harus terpaksa meninggalkan kita. Dan yang selanjutnya, janganlah kita menjadi istri seorang wanita yang menjadi fitnah karena auratnya tidak terjaga, dan menjadi fitnah karena penampilannya tidak sesuai dengan syariat, ya. Hari ini Umi ingin mengingatkan kembali, ya, ternyata jilbab belum menjadi jaminan seseorang itu mengikuti syariat. Manakala jilbab itu memang dikenakan dengan tidak niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jilbab itu adalah tanda ketaatan kita kepada Allah. Maka ikutilah apa kata Allah tentang perintah bersyariat jilbab dengan disesuaikan dengan penampilan kita tentunya teman-teman semua. Dan yang selanjutnya, ya, kita jangan sampai menjadi wanita-wanita yang sibuk dengan urusan kita. Urusan chatting, urusan gadget, urusan shopping, urusan traveling, urusan kuliner, seakan-akan lancar, tapi ibadah kita tidak kita perhatikan. Jangan sampai teman-teman semua, ya, karena itu akan menjadi bagian sebuah penyesalan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita menjadi wanita-wanita terjaga dari segala dosa yang membuat kita sebagai wanita masuk surga dengan masuk neraka dengan terhina. Dan mudah-mudahan kita menjadi wanita yang dimuliakan oleh Allah dengan dipermudah kita memasuki surga dengan cara terhormat, insya Allah. Di sinilah kita, di majelis taklim inilah kita saling mengingatkan, kita untuk saling menguatkan dan untuk saling menghebatkan. Dan mohon maaf, kita tidak akan pernah ingat dengan sebaik-baik ingat kecuali ingat kepada Allah. Saat kita ingat kepada Allah, kita akan ingat kepada segalanya yang harus kita ingat. Saat kita kuat, tidak ada kekuatan kecuali iman kita yang kuat. Saat iman kita yang kuat, maka semua dari dimensi kehidupan kita akan Allah kuatkan. Dan tidak ada bagi orang yang hebat itu hanya dengan prestasi. Orang yang hebat itu adalah wanita solehah yang tidak pernah lelah mengetuk pintu surga dengan ladang amal yang Allah berikan kepadanya dalam episode kehidupan kita. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita bareng-bareng dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita penyempurna
hari ini kita telah hadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah telah memudahkan kita hadir di setiap majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai kita wafat, kita tercatat sebagai wanita ahli ilmu, insya Allah ya, wanita ahli ilmu yang selalu rajin belajar, bertanya, membaca, mengkaji, menganalisa, semuanya tidak ada lain dalam rangka kita ingin memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik teman-teman, yuk berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, irhamna anta khairur rahimin, ya mujibas sailin birahmatika astagis, birahmatika astagis. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan nasuha qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afwa wa gina. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Rabbi, inilah kami hamba-Mu, ya Allah. Hamba yang Kau ciptakan dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Dan hamba yang Kau hidupkan dengan rahmat-Mu, ya Rabb. Kehidupan kami semuanya ada dalam genggaman pengurusan-Mu, ya Rabb. Engkau tidak pernah tidur karena mengurus semua kebutuhan makhluk-Mu, ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu bermohon rahmat-Mu siang ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu, ya Rabb, ridhoi pengajian ini menjadi amal soleh kami siang ini, ya Allah. Ridhoi pengajian ini pahalanya sempurna berlimpah untuk kami, ya Allah. Dan jadikan dengan ridho-Mu, jadikan pahala ini menjadi pahala jariah bagi ayah ibu kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami semua yang hadir di sini adalah wanita-wanita yang menjadi anak yang solehah bagi ibu bapaknya. Jadikan kami anak soleh yang selalu mendoakan ibu bapaknya. Jadikan kami anak-anak solehah yang selalu berbakti memuliakan ibu bapaknya. Dan jadikan kami, ya Rob, anak solehah yang selalu memberikan pahala jariah bagi kedua ibu bapaknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami anak solehah yang menjaga perasaan ibu bapaknya. Jangan ada di antara kami, Robi, di antara kami yang menyakiti dan melukai ibu bapaknya, ya Rab. Jangan biarkan di antara kami ada anak yang tidak memberikan hak-hak kedua orang tuanya, ya Allah. Kalaupun ada, berikan kepada kami bertobat, ya Rab. Kami, ya Rab, bertobat atas dosa-dosa itu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan semua yang hadir di sini adalah istri yang solehah bagi suaminya, ya Rab. Jadikan kami istri yang Kau ridhoi karena keridhoan suaminya terhadapnya, ya Rab. Dan jadikan kami istri yang Kau ridhoi, ya Rab, karena selalu berusaha meraih keridhoan-Mu dengan berbuat sebaik mungkin untuk suaminya, ya Rab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami istri yang solehah itu, istri yang menyenangkan bila dipandang suaminya, istri yang menyenangkan bila didampingi suaminya, istri yang puas dan memuaskan bila disentuh suaminya. Jadikan kami istri yang taat, Robi, yang taat kepada suaminya. Jadikan kami istri yang hidup penuh hormat, penuh memuliakan suaminya. Dan ya Allah, jadikan kami istri yang menjadi jalan kebaikan yang banyak bagi dunia dan akhirat suaminya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungi kami dari menjadi istri yang durhaka, ya Allah, lindungi. Jangan pernah Engkau biarkan bila kami melakukan sesuatu yang menjadi kedurhakaan kami sebagai seorang istri. Jangan, Robi, bimbing kami, tuntun kami untuk bisa menjadi istri yang baik dan benar di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan semua
semua kami yang hadir di sini adalah menjadi ibu yang salehah bagi anak-anaknya, ya Allah. Jadikan kami di sini ibu yang penuh cinta bagi anak-anaknya, sebesar apapun anaknya mengujinya. Jadikan kami ibu yang selalu memaafkan kesalahan anak-anaknya, sesalah apapun anak-anak terhadapnya. Dan jadikan kami ibu, ya Rob, yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami ibu-ibu yang sabar bila ujianmu kau berikan pada kami melalui anak-anaknya. Robbana, jadikan kami ibu yang ikhlas terhadap apa yang telah dikorbankan untuk anak-anaknya hanya karenamu saja, hanya karena kami ingin meraih pintu surgamu yang terluas dengan berkorban kami sebagai seorang ibu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu kami mohon, Robi, pengajian ini ilmunya menjadi hidayah untuk kami semua, ya Rob. Jadikan setiap ilmu yang Kau berikan di setiap kajian ini menenteramkan lahir batin kami, menambah kedekatan kami kepadamu, dan menambah semangat kami memperbaiki diri di jalan-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan ridho-Mu, jadikan pengajian ini menjadi pengajian yang selalu Engkau berkahi, Engkau limpahi dengan kebaikan yang banyak bagi dunia akhirat kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampuni kami, Rabbi, ampuni kami. Ampuni semua dosa kami, ya Rabb, ampuni semua dosa kami. Begitu banyak kesalahan-kesalahan dan dosa kami, Rabbi. Tanpa ampunan-Mu, sungguh kami akan menjadi wanita yang celaka, ya Allah. Maka di pengajian ini kami mohon ampuni semua dosa kami seumur hidup kami, ya Rabb. Ampuni dosa kami terhadap ayah ibu kami, Rabbi. Ampuni dosa kami terhadap suami kami, ya Allah. Ampuni dosa kami terhadap anak-anak kami, ya Rabb. Dan ampuni dosa kami terhadap siapapun yang terlanjur kami sakiti. Ampun, Rabbi. Dan berikan kami kesempatan mendapatkan maaf dari orang-orang yang terlanjur kami sakiti, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa suami kami, ya Allah, ampuni dosa suami kami, rahmati suami kami, limpahi suami kami dengan rahmat dan hidayah-Mu yang tidak pernah putus, ya Rabb. Dekatkan suami kami dengan-Mu, ya Rabb, agar dia bisa menjadi jalan kami mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Berikan kenikmatan ibadah kepada suami kami, ya Rabb, agar dia bisa menuntun kami dalam taat kepadamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, mampukan suami kami menjadi imam, ya Rabb. Menjadi imam yang menemani kami dengan cintanya yang tulus, yang mengajak kami selalu bersemangat memasuki surgamu dengan amal-amal kami di rumah tangga kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, maafkan suami kami, karena kami pun sebagai istrinya sudah memaafkan, ya Rabb. Kami maafkan semua salah suami kami, ya Rabb, karena kami ingin bersamanya sampai di surgamu, ya Allah. Ya Allah, tetapkan kami menjadi pasangan yang seia sekata, seiring, sejalan, senasib, sepenanggungan, dan jadikan kami pasangan sehidup sesurga, ya Allah. Ya Rabb, bila Engkau mengetahui di antara kami ada yang sedang bermasalah dalam pernikahannya, maka cukuplah Engkau yang akan memperbaiki dan memberikan pertolongan-Mu, ya Rabb. Robbana, kami mohon dengan rahmat-Mu, ampuni dosa anak-anak kami, ya Rob, ampuni dosa anak-anak kami. Bimbing anak-anak kami dengan hidayah-Mu, ya Rob. Tambahkanlah penjagaan-Mu kepada anak-anak kami. Kami tidak selalu bisa menjaganya, kami tidak selalu bisa mengawasinya, kami tidak selalu bisa menemaninya. Cukup Engkau, cukup rahmat-Mu yang menemani mereka, anak-anak kami, ya Rob. Tetapkan anak-anak kami menjadi hamba-Mu yang soleh, yang Engkau berikan kenikmatan dalam sholatnya, kenikmatan dalam Qur'annya, kenikmatan dalam segala akhlak baiknya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, titip anak-anak kami, ya Rabb, titip anak-anak kami. Jadikanlah kami ibu yang Kau bahagiakan dengan bakti dari anak-anaknya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan rahmat-Mu, tolonglah kami, mudahkan semua urusan-urusan kami, mudahkan
limpahkan semua kesulitan kami, Robi. Bila di antara kami ada yang sedang kesulitan, beban masalah yang begitu berat, persoalan yang begitu menghimpit, kebutuhan yang begitu banyak dan sulit, cukup rahmat-Mu lah yang menolong kami, ya Allah. Tolong kami. Kami tidak berdaya, kami tidak akan pernah sanggup tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. Hanya pertolongan-Mu lah yang membuat kami bisa, ya Rabb. Maka tolonglah kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan rahmat-Mu kami memohon rahmat-Mu. Bimbinglah kami, Robbi. Bimbinglah semua perkataan kami. Bimbinglah perbuatan kami. Bimbinglah lintas-lintasan hati kami. Bimbinglah pikiran-pikiran keputusan kami. Dan bimbinglah segala keperbuatan-perbuatan kami. Ya Allah, kami memohon rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu, Robbi, lindungi kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, lindungi kami dari perbuatan kami yang buruk, dari hawa nafsu yang buruk, dari amal yang buruk, dari akhlak yang buruk, dan lindungi kami dari takdir yang buruk. Lindungi kami dari bencana besar yang datang tiba-tiba. Lindungi kami dari kesulitan yang terus-menerus. Lindungi kami dari kesempitan dada dan resah gelisah. Lindungi kami dari sifat bakhil dan pengecut. Dan lindungi kami dari hati yang buruk. Ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu dengan rahmat-Mu, Rabbi, bahagiakan kami dengan kolbun yang salimah, dengan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, ya Rabb, dengan keridhaan suami kami dan ibu kami, sehingga Engkau ridho kepada kami, ya Rabb. Dengan rahmat-Mu bahagiakan kami dengan keridhaan suaminya, dengan keridhaan orang tuanya, sehingga Engkau ridho kepada kami, ya Rabb. Dan dengan rahmat-Mu bahagiakan kami dengan rizki yang mudah, ya Rabb. Engkau maha kaya, sementara kami fakir, Rabbi. Kami tidak akan pernah bisa punya tanpa Engkau beri. Maka limpahkan kepada kami rizki-Mu yang halal, penuh barokah. Lindungi kami dari kefakiran, lindungi kami dari kemiskinan, lindungi kami dari lilitan hutang pihutang. Ya Allah, dengan rahmat-Mu tolonglah limpahkan kepada kami karunia-Mu yang luas tanpa batas. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Kami mengemis rahmat-Mu, Rabbi. Dengan rahmat-Mu bahagiakan kami dengan wafat husnul khotimah. Dengan lisan memanggil-Mu la ilaha illallah. Ya Rahman, ya Rahim, rahmati kami dengan rahmat-Mu. Jadikan kubur kami menjadi taman-taman surga bagi kami, ya Allah. Dan ya Rahman, ya Rahim, bahagiakan kami dengan surga sebagai tempat kembali kami. Dan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon sekarang di sini, memohon rahmat-Mu. Dengan rahmat-Mu, beri kami mimpi indah bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rahmat-Mu, Robi, sampaikan setiap sholawat kami kepadanya, ya. Dengan rahmat-Mu, ya Allah, titipkan kepada hati ini nikmatnya mencintai-Mu, nikmatnya mencintai Rasul-Mu, nikmatnya mencintai agama-Mu, nikmatnya mencintai umat Islam, ya Rabb. Nikmatnya kami berbagi, membahagiakan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu, Rabbi, jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa dengan mengikuti, meneladani semua sunnah Nabi-Mu. Ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu sampaikan salam, salawat, cinta, rindu kami kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, dengan rahmat-Mu jugalah berikan kami kenikmatan menatap wajah-Mu. Nikmatan menatap wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga-Mu nanti, ya Rabb. Ya Allah, dengan rahmat-Mu juga bukakan pintu surga seluas-luasnya untuk kami. Dan tutuplah pintu neraka serapat-rapatnya untuk kami. Agar kami menjadi hamba-Mu yang berbahagia.
di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah. Terima kasih sudah menemani hari-hari kita belajar bersama. Mohon maaf kekurangan, kesalahan Umi. Terlalu sederhana ilmu Umi untuk kalian, tapi alhamdulillah mudah-mudahan Umi punya sesuatu cinta yang istimewa untuk kalian agar kita bisa bersama selamat sampai ke surga, bisa bertemu Allah dan Rasul-Nya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Terima kasih, maaf lahir dan batin, nuhun semua. Mohon maaf Umi tidak bisa menyapa semua. Di sini ada Teh Osi, Teh Sofi, Teh Ita, Teh Oktaviana, subhanallah ya. Ada Teh Ayu, ternyata ada Teh Atika, ya Teh Hasni, Teh Paramita, Teh Heni, Teh Iraf, ya subhanallah. Ya, alhamdulillah banyak ternyata ya. Ada Teh Dede, Teh Tine, Teh Ina, Teh Nurul, alhamdulillah, Teh Rika, Teh Nengsi, Teh Atika, subhanallah, banyak alhamdulillah. Ada Teh Intan, Teh Ida Sari, Teh Yani, Teh Anet, alhamdulillah apa kabar Teh Anet, Teh Resti, dan subhanallah. Umi maaf tidak bisa menyapa semuanya, oh banyak banget ya, ada 41, tapi yakinlah demi Allah Umi mencintai semuanya karena Allah. Umi mencintainya semuanya karena Allah. Berjuanglah untuk mengetuk pintu surga Allah dengan berusaha sekuat tenaga menjadi istri yang salehah. Jadikanlah suami kita setiap hari tersenyum ridho kepada kita agar kita diberikan nikmat merasa Allah pun tersenyum kepada kita. Terima kasih Teh Ita. Maaf lahir batin atas semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Di sini Umi menyampaikan terima kasih atas wakaf luar biasa dari teman-teman semua di Taman Cibenying ya. Alhamdulillah kemarin terkumpul 16 juta untuk wakaf Quran dan Umi alhamdulillah sudah menyalurkannya ke 5 rumah tahfidz ya, 5 rumah tahfidz yang menjadi bagian mitra-mitra Umi ya. Subhanallah, insya Allah pahalanya mengalir deras dan bagian dari pahala itu mudah-mudahan kita semakin dicintakan oleh Allah kepada Al-Quran ya, semakin dinikmatkan oleh Allah di saat kita membaca Al-Quran dan mudah-mudahan Al-Quran yang sudah kita wakafkan menjadi syafaat buat kita dan menjadi pahala mengalir buat ayah ibu kita insya Allah. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.